Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, pada saat ini mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dalam ibadah Jumat Agung di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Ya Yesus Tuhan kami, lihatlah datanglah kepada kami bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Domba Allah yang memikul dosa dunia, kami berhimpun di sini dalam kerendahan hati mengenang kematian-Mu di kayu salib
karena dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, berilah roh-Mu yang kudus kepada kami, mengajar dan menghayati betapa pahitnya penderitaan yang Engkau alami demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman kepercayaan kami kepadamu, agar kami tetap ikut memperoleh penebusan yang telah Engkau kerjakan. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah jemaat yang terkasih, kita membaca firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Efesius 1 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali puji nama Tuhan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa. Engkau mengurniakan anak-Mu Yesus Kristus dan Dia rela menderita sengsara hingga disalibkan untuk menebus kami dari hutang dosa. Dan Dia bangkit dari kematian lalu naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih pengorbanan-Mu. Kami sering berbuat sia-sia dan tak berguna segala pemberian-Mu, karena kami tidak memeliharanya dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami dan berlapang hati melihat kami. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Perbaharuilah iman kami dan berikanlah kami telinga yang selalu rindu mendengar firman dan suara Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan menghidupi arti penebusan yang Engkau lakukan itu bagi kami. Dan dari itu kami semakin berterima kasih kepadamu karena seluruh perbuatan-Mu untuk hidup kami. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita, ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji nama Tuhan. Epistel minggu ini terambil dari kitab Ibrani 10 dari ayat 19 sampai 29. Mari kita baca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita puji nama Tuhan.
Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita puji nama Tuhan di Kidung Jemaat 453. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita, Jumat Agung pada kita hari ini. Firman Tuhan di Minggu atau di Jumat Agung pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Demikian disampaikan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus
yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di Jumat Agung, di mana kita memperingati yaitu kesengsaraan Yesus Kristus hingga Dia pada kematiannya. Oleh karena itu firman Tuhan mengantarkan kepada kita sesuai dengan judul di dalam Jumat Agung pada saat ini, yaitu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Jumat Agung memaknai kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus yang menyerahkan nyawanya pada kematian untuk penebusan dosa manusia. Kita mendengarkan sebagaimana Yesus menyerukan, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pengorbanan dan penderitaan yang Yesus alami dan perbuat dengan menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Allah Bapa. Demikian juga penderitaan yang Yesus rasakan dan perbuat menunjukkan betapa berat dan menderitanya hingga menyerahkan dan mengorbankan nyawanya untuk menyatakan kasih Allah dalam penebusan akan dosa-dosa. Salib Yesus yang oleh pengorbanannya sehingga kita beroleh perdamaian dengan menjalin kedekatan hubungan dengan persekutuan kita dengan Allah. Tetapi kita menyadari sama halnya yang diperbuat oleh manusia yang tidak puas menerima penderitaan dengan memberikan anggur asam yang memperlihatkan kegetiran
dan hidup manusia yang selalu menyiksa dan terbelenggu oleh dosa. Kecongkakan dan keangkuhan manusia yang selalu ditonjolkan dan diperlihatkan. Begitu jugalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kegelapan dunia selalu menyelimuti hati dan pikiran manusia. Kita lebih meyakini dan memaksakan keinginan kita hanya untuk mendapatkan serta mencapai sesuatu yang membuat kita bahagia dengan tidak lagi memikirkan sesama, apalagi hidup bersekutu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memaknai pengorbanan Yesus pada kayu salib dengan tidak terlepas pada seruan dan penyerahan dirinya kepada Allah Bapa. Demikian jugalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya, yang sekalipun kita menghadapi masa sulit dan pergumulan besar, serta pada saat ini di mana wabah pandemi virus corona COVID-19, Allah tidak membiarkan kita di dalam ketersendirian menghadapi pergumulan dan persoalan hidup kita. Akan tetapi Allah lah yang memberikan tangannya yang penuh kasih dan kuasa mengangkat dan membawa kita kepada pengampunan dosa dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus pada kematiannya mengguncangkan dunia dan alam pun bersuara. Pengorbanan Yesus pada kematiannya memberikan perhatian dan mengguncangkan dunia, sehingga alam pun bersuara, menyatakan akan kuasa Yesus yang telah mematahkan dan menghancurkan kejahatan manusia. Ketika bencana alam terjadi dan dunia diguncang serta kuburan terbuka, membuktikan Allah berkuasa baik di langit, di bumi, maupun di bawah bumi. Sehingga tidak ada yang luput dari mata Allah terhadap segala ciptaannya. Allah dapat menyatakan dan menyampaikan kuasa dan kehendaknya dari segala yang diciptakannya. Saat ini kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan mengancam kehidupan kita. Kebimbangan, keraguan-raguan, dan kurangnya keyakinan membuat arah hidup dan beban pikiran kita semakin berat. Kita lebih memperhatikan, memilih, dan menyenangkan apa yang ditawarkan dunia. Dunia saat ini diguncang oleh wabah pandemi virus corona COVID-19. Serba-serbi tindak tanduk manusia yang saling memberikan pandangan dan tanggapannya, bahkan kejenuhan dan kebosanan serta kehilangan arah membuat kita lalai dan menghabiskan waktu hanya memberi perhatian pada informasi, komunikasi, dan pemberitaan itu. Pengorbanan Yesus pada kematian mengantarkan dan membawa fokus hidup kita yang sesungguhnya pada keselamatan kita,
yang telah Yesus korbankan pada kayu salib. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita yang menanggung dosa dan kesalahan kita oleh karena perbuatan dan kejahatan serta pelanggaran kita kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa satu pengakuan yang mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuan yang datang dari orang-orang yang membenci, orang-orang yang membuat Yesus menderita. Pengakuan iman percaya kepada Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk penebusan dosa semakin meyakinkan kita memperoleh jalan keselamatan. Keegoisan dan kejahatan manusia telah dihapuskan dengan cinta kasih Yesus yang memperdamaikan kita dan dunia ini dengan Allah. Oleh karena kasih-Nya dan pengorbanannya, maka pengakuan dan hidup berkesetiaan kepadanya mendorong dan mengarahkan kita untuk menyatakan dan memberitakan akan kematiannya hingga pada kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melihat dan merefleksikan di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana pada hari ini, di dalam Jumat Agung, di mana kita mengikuti dan bahkan kita sama-sama mengimani ketika Yesus di kayu salib itu yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah dan arahkanlah seluruh kehidupan kita. Yang pertama sekali disuarakan ke tengah-tengah kehidupan kita, memperingati pengorbanan Yesus Kristus yang menderita pada kayu salib dan menyerahkan nyawa pada kematiannya untuk penebusan dosa. Maka jadikanlah hidup kita dan sebagai bagian dari pengorbanan Yesus untuk menyerahkan hidup kita ke hadapan Allah dengan tidak lagi berpegang dan bersandar pada dunia ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah menyatakan kebenaran kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 29. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Firman-Mu berkatilah.
Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Engkau masih mengantarkan kami untuk beribadah, memuji, berseru kepadamu. Pada hari ini di dalam Jumat Agung, kami masih mengingat akan pengorbanan Yesus yang membawa keselamatan bagi kehidupan kami. Engkau mengantarkan kepada kami juga firman Tuhan, mengingatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin percaya bahwa arti pengorbanan Yesus yang menyelamatkan hidup kami benar-benar dan sesungguhnya membawa dan membangunkan kami agar kami memiliki kesetiaan kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman Tuhan mengajak kami dan membawa kami, sekalipun banyak pergumulan dan penderitaan, dan pada saat ini kami masih diliputi oleh wabah pandemi virus corona COVID-19, tetapi tidak mematahkan, tetapi tidak mengalahkan semangat dan ibadah kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya, sebagaimana penderitaan Yesus yang mengorbankan nyawanya, yang sekalipun pada saat ini kami menghadapi pergumulan ini, kami tidak takut lagi. Kami tidak panik, kami lebih menyerahkan hidup kami ke dalam pengasihan-Mu Tuhan. Sebab ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh hidup kami ini. Biarlah Engkau yang menguasai setiap hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kekal, pemberi selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita lanjutkan kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368.
kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapa yang maha baik, maha pencipta langit dan bumi, yang layak kami puji dan layak kami agungkan. Terpujilah namamu Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau memberikan kasih dan anugerah kepada kami sepanjang malam, sehingga kami Tuhan boleh menikmati yang begitu sejuk di pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan namamu, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kami, bahkan sebagai pelita bagi kaki kami. Bapa yang maha baik, pada saat ini Tuhan, kami mengheningkan di hari kematian-Mu ini ya Bapa. Engkau rela disalibkan karena dosa-dosa kami. Engkau rela ditikam karena dosa-dosa kami. Bahkan Engkau rela Tuhan diludahi, dicambuk karena dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Inilah kami Tuhan datang ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mendengarkan seruan umat-Mu. Biarlah Engkau mengampuni kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, di mana Tuhan negara kami ini dilanda wabah virus corona COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau izinkan itu terjadi, sehingga kami Tuhan boleh berseru kepadamu. Bahkan kami boleh Tuhan berteriak kepadamu. Bahkan kami Tuhan boleh lebih dalam lagi mengasihi Engkau Bapa, karena Engkau rela berkorban demi kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh para tim medis, para dokter Tuhan, yang mereka setia melayani Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kuduskan tangan-tangan para medis, kuduskan Tuhan ke tangan-tangan para dokter, sehingga melalui kuasa-Mu Tuhan ada kesembuhan jemaat, bahkan umat yang dijamah oleh mereka. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan buat setiap para pendeta, buat setiap para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, baik mereka yang melayani di rumah-rumah saat ini, baik mereka Tuhan melayani di gereja-Mu Bapa. Kami berdoa buat mereka Bapa, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan luar biasa untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat para setiap jemaat-Mu yang di rumah pada saat ini. Jikalau mereka Tuhan di dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Karena Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter. Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi obat yang diminum mereka Tuhan, sehingga melalui urapan-Mu ada kesembuhan dalam tubuh mereka. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan banyak yang berduka, bahkan banyak yang berkekurangan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi yang berduka Bapa, biarlah Engkau yang menghiburnya. Bagi yang berkekurangan Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupinya. Banyak hal-hal yang kami utarakan dalam doa syafaat kami pada saat ini. Tetapi Tuhan Engkau maha tahu. Hanya dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah Engkau memulihkan umat-Mu Bapa, sehingga kami Bapa boleh semakin dekat kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian. Munculannya atas bukit kala, yang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya nyata nyala-nyala, memancarkan
salib pada bukit Kalvari. Marilah kita sama-sama menyampaikan persembahan kita. Marilah kita bawa dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami mau bersyukur kepadamu dan memberi persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih selama-lamanya, kami telah melihat dengan jelas betapa kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini sungguh tidak terhitung banyaknya, tak terukur dalamnya, dan tak ternilai harganya pemberian-Mu kepada kami. Karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mengalami derita amarah dan kehinaan, sampai Dia mati tersalib hanya untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak menghukum kami atas dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau menutupi dosa kami tersebut dengan penebusan oleh darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menegakkan perdamaian bagi kami. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepadamu dan memuji Engkau dengan segenap hati. Hutang dosa kami telah Engkau bayar dan kami telah bebas dari kuasa dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Karena penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tolong dan kuatkanlah kami dalam menghayati nilai-nilai penebusan yang Kau kerjakan. Kasihanilah kami dan biarlah kami memperoleh hidup yang baru yang telah Engkau sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam dan selamat Jumat Agung bagi kita. Tuhan memberkati dan menjagai kita. Amin.